Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini topik pembicaraan kita adalah murid yang dikasihi Yesus. Siapa ini? Yohanes. Tapi bukan cuma Yohanes, kita juga dikasihi Yesus. Amin. Kita buka sama-sama di Yohanes pasal yang ke-13 ayat 21 terlebih dahulu. Sebenarnya Yesus itu gak pilih-pilih kasih. Banyak orang itu salah mengerti Yohanes itu dikasihi lebih daripada Petrus dan sebagainya. Enggak loh. Yesus itu cinta semua orang. Katakan amin. Dia gak pandang bulu. Gak ada orang yang lebih suci dibanding yang lain. Berarti gak ada orang yang lebih berdosa dibandingkan sisanya. Semua kita sama saja. Tetapi yang membedakan adalah rasa percaya kita. Kita melihat semua burung gagak di seluruh dunia ini semua warna hitam. Kalau kita perhatikan benar-benar kita nggak bisa bedain yang satu dengan yang lain. Jadi saya nggak ngerti gimana burung gagak jatuh cinta. Ih, cowok itu cakep banget itu ya kan. Mana bisa burung gagak semua modelnya sama. Tapi Tuhan menciptakan setiap orang secara unik, tidak seperti hewan. Jadi kita adalah satu-satunya, tidak ada yang namanya faulty product atau produk yang salah. Dia sayang kita. Bapa itu mengutus anaknya Yesus, Yohanes 3:16, karena dia sayang bukan cuma kepada seluruh dunia, tapi kepada setiap orang. Besar kecil, tua muda, kaya miskin, latar belakang apapun juga. Tapi yang membuat Yohanes ini disebut sebagai murid yang dikasihi Yesus adalah karena dia menyadari kasih itu, sedangkan yang lain kurang. Saya buktikan ya, murid yang dikasihi Yesus adalah gelar yang hanya dapat ditemukan di dalam Injil Yohanes sendiri. Coba lihat di Matius, Markus, Lukas, nggak ada. Kisah Rasul, nggak ada. Di kitab Keluaran, malah nggak ada. Yohanes belum lahir, itu zamannya Musa. Berarti Yohanes menyebut dirinya murid yang dikasihi Yesus berkali-kali di dalam suratnya sendiri. Sehingga akhirnya itu menjadi gelarnya. Dan kelihatan Tuhan gak keberatan. Bukan seperti orang yang sok-sokan menyebut dirinya murid yang paling dikasihi Yesus. Dia gak berkata dia murid yang paling dikasihi Yesus loh ya. Karena dia sudah jera dan kapok. Waktu dia dan saudaranya Yakobus sedang berdebat sama murid-murid yang lainnya. Siapa yang paling besar dalam kerajaan sorga? Tuhan tegur mereka semua, sindir dengan begitu lembut tapi begitu tajam. Sindiran yang seperti cubitan seorang wanita. Kecil tapi sakit sekali kalau dicubit. Tuhan berkata ketika mengambil seorang anak kecil di pangkuannya, siapa yang seperti anak ini yang lebih besar? Siapa yang melayani? Itu yang paling gede. Siapa yang menerima seorang anak kecil seperti menerima aku? Yang gitu itu loh yang besar dalam kerajaanku. Itu kayak mereka ditampar dengan lembut tapi keras. Yohanes sudah jera ketika mamanya datang dan berkata sama Tuhan Yesus, Tuhan boleh enggak anakku ini yang satu Koko dan Titi dua-dua duduk di kanan kiri. Nanti kalau Tuhan sudah ada dalam kerajaan yang akan datang. Tuhan berkata, yang gitu urusan Bapak bukan urusanku. Tapi anakmu akan dapat cawan, yaitu cawan penderitaan. Jadi Yohanes gak memanggil dirinya sebagai murid yang paling dikasih. Kalau dia paling dikasih berarti rohnya roh kompetisi. Tuhan gak suruh kita jadi anak manja di dalam kerajaannya. Aku paling disayang, aku paling diurapi. Lalu lihat orang lain, kamu kurang rohani. Kenapa? Lalu habis itu kanan kiri menghakimi. Kenapa yang sana mengalami masalah finansial? Oh karena Tuhan gak sertai. Lihat aku. Hati-hati loh ya. Materi bukanlah ukuran yang paling pas untuk menakar perkenanan Allah dalam hidup seseorang. Orang bisa jadi kaya raya, tapi Tuhan tidak suka sama orang itu. Kalau mau cuman kaya, pergilah ke gunung tertentu lah. Setan masih ngasih kok gangdau gitu. Tapi Anda harus tanda tangan teken kontrak dengan dia di notarisnya, Lucifer. Untuk Anda menjadi miliknya selama-lamanya dan keturunanmu juga. Saudara-saudaraku, saya beritahu para jemaat. Saya mau memberitahu kepada Anda bahwa Yohanes ini menyebut dirinya bukan paling dikasih roh kompetisi, tapi dia kan hak-haknya sendirilah.
Kalau yang sana mau minder kayak itu urusan sendiri. Ada orang yang keluar dari gereja langsung mengutuki dirinya. Aku nih jelek, aku nih tampangnya buruk, gak pandai bicara, gak ada apa-apa yang bisa diambil dari aku. Seorang aku gak punya bakat, aku nih orang berdosa. Kalau Anda mau mengutuki diri sendiri itu urusan Anda. Yohanes gak mau ikut-ikutan. Dia berkata, aku adalah orang yang dikasihi Yesus. Itulah pengakuannya. Jadi hanya di Injilnya sendiri ada gelar murid yang dikasihi. Jangan pernah kita marah sama Yohanes. GR. Buktinya Tuhan gak keberatan dia GR tuh. Tulisannya dia menjadi Injil selamanya. Dari 4 Injil yang diakui Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dia punya saham 25%, 1/4. Dan di dalam Injilnya, bolak-balik dia menyebut dirinya murid yang dikasihi Yesus. Kenapa dia gak menyebut dirinya aku rasul yang diurapi? Kenapa dia gak menyebut dirinya aku pendeta gereja besar? Karena gereja yang digembalakan terakhir kali sebelum akhirnya di take over sama orang lain. Dia bahkan sempat menggembalakan gereja yang jumlahnya puluhan ribu seperti di Efesus 60.000 jemaat. Kenapa dia gak menyebut dirinya dengan gelar orang kaya, konglomerat, masuk Forbes 500? Gelarnya cuma 1 sampai mati, yaitu dia bawa dan Tuhan gak keberatan dia menyebut dirinya begitu. Murid yang dikasihi Yesus. Ada kuasa di dalam menyadari betapa engkau dikasihi. Karena itu Paulus sendiri mengatakan, aku berdoa supaya engkau menyadari dan memahami betapa dalamnya kasih Yesus, betapa lebar tingginya kasih Tuhan. Jadi gak apa-apa GR yang begitu, GR gitu sah-sah saja. Malah justru orang yang minder mengutuki diri sendiri. Orang yang begitu yang selalu ragu-ragu, Yakobus berkata orang yang bimbang, yang berpikiran bercabang, tidak akan mendapat apa-apa dari Tuhan. Mending jadi Yohanes. Tenang, tapi dia secure, rasa aman di dalam kasih Tuhannya kepada dirinya. Sekali lagi saya ingatkan pada Anda, jangan coba cari di Matius, Markus, Lukas. Anda tidak akan menemukan Yohanes, Rasul Yohanes disebut sebagai murid yang dikasihi Yesus. Kecuali lewat tangannya sendiri, lewat penanya sendiri, dia menyebut dirinya murid yang dikasihi oleh Yesus. Dengan kata lain, kita boleh juga meniru yang sama. Kita boleh yakin aku ini dikasihi Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu. Ini lagu GR. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ini lagu GR. Kalau memang kita di hati seseorang, harusnya orang itu yang ngomong. Kamu capek sekali ya? Kenapa aku capek pagi ini? Iya, kamu lari-lari. Lari-lari di mana? Tadi pagi aku bangun tidur langsung ke gereja kok. Lari-lari di hatiku. Gombal ria. Harusnya orang lain yang memberitahu kita kalau dia ada di dalam hati kita. Kalau kita, maksudnya harusnya orang lain yang memberitahu kepada kita kalau kita ada di dalam hatinya. Bukannya kita yang beritahu orang lain. Gue di hati lu loh ya. Gue di pikiran lu loh ya. Enggak ada gitu. Itu lagu-lagu GR tadi. Tapi gak tahu kenapa setiap kali saya nyanyikan lagu itu, saya merasakan terhibur luar biasa. Ada kekuatan iman yang jos sekali. Dan saya bisa disadarkan bahwa semua yang saya cinta, keluarga, istri, anak-anak saya, orang tua saya, semuanya itu di dalam take care-nya tuh, dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan itu sayang mereka juga. Damai sejahtera yang gak bisa dibeli dengan uang itu tiba-tiba turun dengan bebas biaya di hati saya. Gak apa-apa GR, kayak Yohanes. Tulislah dirimu sendiri, jangan banggakan prestasimu. Aku ini siapa, apa yang telah kau capai, itu semuanya rapuh. Kalau Anda mau banggakan kasih Yesus padamu. Bukan sebaliknya, banggakan kasihmu pada Yesus. Karena terus terang kalau kita banggakan kasih kita pada Yesus, ada kala kita gagal kan? Kalau gagal gimana? Tertuduh. Tapi kalau kita banggakan kasih Yesus sama kita, dia gak pernah gagal. Amin, amin. Oke, sekarang sudah tahu informasinya, Yohanes ini, dia sendirilah yang menulis dirinya sebagai murid yang dikasihi Yesus. Ini luar biasa. Kita sekarang lihat ayat 21. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu. Lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Ya, murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Garis bawahi kata mereka ragu-ragu. Ini murid-murid yang lain, bukan Yohanes. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya. Siapa yang nulis ini? Yohanes sendiri. Dia bahkan gak sebut namanya.
Tapi semua orang tahu lah itu dia. Murid yang dikasihinya. Kok GR sih? Makanya yang 11 yang lain gak suka. Emangnya lu doang? Emangnya cuma Anda yang dikasih? Kita enggak. Ya udah gak usah berantem. Kalau kalian memang merasa dikasih ya ngomong sendiri dong. Kalian dikasih. Yohanes ini luar biasa. Dia merasakan kasih Yesus bukan berdasar emosi semata-mata. Dia punya disiplin yang harus kita tiru. Dia merenungkan kasihnya, kasih Tuhannya kepadanya. Siang dan malam. Yang kita renungkan seringkali adalah masalah dan problema kita. Dan kita cari jalan keluar. Jalan keluar kayak meraba-raba dalam kegelapan. Nggak menemukan, tambah frustrasi, tambah jauh dari kasih Yesus. Jangan renungkan problema masalahmu. Kalau Anda mau renungkan janji Allah. Sebelum renungkan janji Allah, banyak orang ragu janji Allah akan digenapi atau enggak. Karena mereka meragukan terlebih dahulu kasih Tuhannya kepada dirinya. Renungkan kasih Tuhanmu. Renungkan. Yohanes punya satu disiplin rohani yang harus kita tiru. Dia suka merenungkan kasih Tuhannya kepadanya. Ya. Yang kedua, dia suka mengakuinya. Kalau Anda mau merasakan kasih Yesus, merasa dikasihi, Anda dan saya perlu merenungkan kasih itu. Dan kita perlu mengakuinya dengan iman setiap hari. Jangan selalu gini, Tuhan kenapa aku doa gak kau jawab. Kata-kata itu sia-sia, gak ada gunanya. Dosa ya enggak, karena itu perasaan sejujurnya. Tapi berguna, terus terang loh ya, enggak juga berguna. Itu kata-kata mending ditelan saja sebelum dikeluarkan. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Kalau Anda memang mau mengakui iman, akuilah kasih Tuhan. Aku tahu aku mengalami masalah ini belum keluar, tapi aku tahu Engkau membela aku. Aku gak tahu cara gimana Engkau bekerja, yang pasti aku tahu kuasa-Mu mampu. Kalau sekarang aku belum ditolong, aku yakin suatu saat nanti aku akan menoleh ke belakang dan aku akan tersenyum melihat semua badai ini sudah berlalu. Karena Engkau mengasihi aku. Kata-kata gitu justru ada banyak faedahnya. Yohanes itu suka mengakui imannya dalam kasih Tuhan. Ingat gak ada ayat begini, iman itu harus bekerja melalui kasih. Kalau Anda mau beriman, jangan beriman sama kuasa Tuhan dulu. Karena orang tahu dia mampu, malah justru banyak orang kepahitan. Kalau mampu, kenapa kok sampai sekarang aku belum ditolong-tolong juga? Kalau Anda memang mau beriman, berimanlah kepada kasihnya terlebih dahulu. Karena itulah titik aman. Ya Tuhan, aku tahu Engkau mengasihi aku. Berimanlah kepada kasihnya. Kayak Yohanes, dia mengakui iman setiap hari, setiap saat. Dan teman-temannya gak mengerti, kira dia itu GR. Mengira dia halusinasi. Urusannya sendiri. Petrus nih, orang yang paling suka membanggakan jasanya. Nantinya dia kan gini ngomong, ketika Yesus bilang bahwa Petrus akan mati untuk memuliakan Tuhan. Petrus tanyakan, gimana dengan murid yang kau kasih itu? Itu. Dia bilang, itu dia urusanku sendiri. Orang yang gak aman sama kasih Tuhannya sama dirinya, suka membanding-bandingkan. Aku kok gak diberkati kayak gitu ya? Aku kok gak dijawab seperti itu ya? Membanding-bandingkan. Kalau dia lebih, dia sombong. Kalau dia kurang, dia minder. Hati-hati. Saya lagi ajari kepada Anda gimana mengikuti Tuhan yang gak kelihatan. Tapi kasihnya sudah dinyatakan. Khotbah saya ini mendidik jemaat, tidak mau membodohi. Saya mau ajarin kepada Anda bagaimana merenungkan kasihnya dan mengakuinya. Jauh lebih berfaedah dan berguna daripada kita mengeluh dan mengomel melulu. Nah, murid-murid yang lain ragu-ragu. Mereka suka banding-bandingan. Tapi lihat, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Ketika kita menyadari kasih Tuhan itu, kita ditaruh sama Tuhan di sebuah posisi intimasi, keintiman dengan Dia. Jadi jalan masuk untuk kita intim dengan Allah, itu cukup merenungkan dan mengakui kasihnya dalam hidupmu. Cukup. Ada orang berkata, aku kepingin intim dengan Tuhan loh, aku kepingin bisa nangis. Aduh, gak usah, kalau mau nangis, ambil air mata buatan, teteskan saja. Seperti orang-orang yang main film gak bisa nangis beneran. Bukan itu. Pintu masuk menuju kepada hubungan yang erat dengan Allah, bahkan bisa bersandar seolah-olah pada dadanya, adalah Anda mengokohkan dirimu dan imanmu dalam kasihnya. Ini luar biasa. Ayat 24. Kepada murid itu,
Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyalah siapa yang dimaksudkannya. Tunggu sebentar. Petrus adalah seorang yang suka sekali membanggakan kasihnya kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, Guru, semua ini bisa mengkhianatimu. Aku tidak akan. Waduh, lawan ayam aja kalah. Sebelum ayam berkokok 2 kali, Petrus sudah mengkhianati 3 kali. Luar biasa. Seorang yang suka membanggakan jasanya. Tuhan, aku sudah kasih semua ini. Dapat apa nih? Tapi Tuhan tuh baik ya. Tetap dijawab tuh meskipun motivasinya salah. Di dunia ini kau akan dapat keluarga, rumah 100 kali lipat. Artinya di mana-mana anakmu tidak akan terlantar. Pasti ada orang yang karena engkau melayani Allah terbeban buat keluargamu. Gak mungkin anak Anda berada di jalanan sana, hilang, lepas dari orang tuanya. Gak mungkin ada orang yang berkata, oh itu loh, anaknya Philip Mantova. Tidak mungkin dibiarkan. Pasti dibawa pulang ke saya, minimal ada yang telepon saya. Itu maksudnya. Semua jadi keluarga sedunia ini. Meskipun ada juga musuh-musuh salib yang memusuhi kita. Tuhan ngomong sama Petrus, jangan ngomel lah, jangan hitung-hitungan sama aku. Aku tidak bisa dibeli dengan uang. Uangmu tidak seberapa. Bahkan hidupmu kau berikan padaku pun, itu tidak ada artinya dengan berkat yang ku kembalikan. Dan di hidup yang akan datang, engkau akan begitu mendapat upah yang begitu luar biasa yang tidak bisa dijelaskan saat ini juga. Petrus ini suka membanggakan jasanya. Aku sudah tinggalkan perahuku, jalaku, rumahku, dapat apa? Makanya orang yang suka banggakan jasanya, baik itu apapun juga, tahu gereja itu bisa berdiri gitu kalau bukan karena perpuluhanku. Waduh, orang yang begini kalau mau deket Tuhan harus pakai isyarat. Mau tahu nggak kenapa orang pakai isyarat? Berarti dia nggak berani tanya sendiri. Berarti dia kurang intim dengan Tuhan, nggak dekat. Orang yang membanggakan kasihnya sendiri kepada Tuhan dan jasa-jasanya, orang seperti itu akan otomatis merasa ada sebuah jarak dengan Tuhannya. Dia mengizinkan sebuah ruang terpisah antara dia dengan Allahnya. Amin. Amin. Jadi jangan jadi seperti Petrus dalam hal ini. Jadilah seperti Yohanes yang gak banyak bicara tapi mantap dalam kasih Allahnya. Aku ini bisa memberi Tuhan karena semua yang kau pinjamkan kepadaku. Aku hari ini bisa melayani, mendoakan orang sembuh. Kalau di KKR Festival Kuasa Allah, kalau Anda ikut mission trip dengan saya besok ke Jakarta. By the way, dibuka mission trip. Aku doakan, oh Tuhan bukan karena aku. Tapi karena kasih-Mu tuh melimpah, kehidupan-Mu di dalam tubuhku itu begitu luar biasa. Disalurkan beberapa orang lumpuh pun berjalan. Terima kasih Tuhan. Semua itu Tuhan, bermegah karena Tuhan. Hidup gitu tuh enteng. Kuk yang dipasang pun ringan. Anda gak stres. Anda gak merasa seolah-olah Anda harus perform untuk berhasil. Semua bukan karena performa. Semua karena janji. Semua karena kasih. Ya. Jadi seperti itu. Petrus enggak. Orang yang suka membanggakan jasanya menjadi kedagingan. Dia memberikan ruang antara dia dengan Allah sehingga berjarak. Tapi jangan jadi seperti itu. Jadilah seperti Tuhan. Seperti Yohanes ayat 25. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, Tuhan, siapakah itu? Aduh, Petrus perlu Yohanes untuk tanya kepada gurunya. Padahal guru itu adalah guru mereka berdua. Petrus kasih isyarat. Tanyain Ki. Yohanes gak berkata, tanya sendiri. Dia tanyain langsung. Free access. Gak perlu stres yang gak perlu. Hidup itu sudah ada stresnya sendiri. Angkatlah dari bebanmu yang kau tidak butuh. Kenapa kita harus mengangkat beban yang Tuhan tidak suruh? Tuhan tidak suruh kita membanggakan kekuatan kita. Gagal atau berhasil itu urusan dia. Tuhan cuma suruh kita ikuti dia. Itu aja. Saya ajak kita lihat lagi. Kedua kali kata murid yang dikasih Yesus disebut. Ya, di Yohanes, tetap di Yohanes semua. Sudah gak usah keluar dari situ kitab itu. Ini semua tulisan dia sendiri. Yohanes 19 ayat 25. The benefit atau faedah merasa dikasihi. Penting sekali. Gak percaya? Coba kalau Anda dan saya punya anak masih kecil. Kita perlu jadikan goal sebagai orang tua bahwa anak kita setiap tidur
gelasnya, bukan gelas susunya, tapi gelas emosinya terisi penuh. Saya punya komitmen dalam hidup ini, sesibuk apapun saya harus pastikan ketiga anak saya tertidur, menutup matanya setiap malam dengan perasaan dikasih. Itu jadi goal saya. Kalau itu belum menjadi goal kita, saya nggak guruin Anda, apalagi kalau anak Anda sudah jauh lebih tua, tapi nggak ada anak yang cukup tua, sehingga tidak perlu kasih papa mama. Buktinya masih ada anak yang sudah umurnya tua, masih penasaran hatinya menjadi orang yang keluar sana, cari penghargaan dari kanan kiri, karena tidak pernah ada kata bahwa mereka dikasih di rumah mereka dahulu. Anak saya kalau ditanya ya, saya pede hingga hari ini. Kalau ditanya, Vanessa, Jeremy, dan Warren, Vanessa, siapa yang paling dicinta sama papa? Sama papa mama gitu ya? Jawabannya pasti saya. Kalau tanya sama Jeremy, jawabannya sama. Aku. Sama Warren, jawabannya minta poki. Ya pokoknya tiga-tiga anak saya merasa paling dikasih. Suatu hari mereka bertiga berkumpul. Saya dipepet dengan sebuah pertanyaan dan saya nggak bisa lari. Dia berkata seperti ini. Jadi sekarang beritahu kami siapa yang paling dikasih. Waduh. Siapa yang dedikasi lebih? Saya nggak bisa lari. Saya jadi pendeta itu di rumah itu nggak bisa lari. Wong saya makan itu aja. Ada iPad di depan saya. Saya buka firman. Dia pendeta ya baca Alkitab lah ya. Tapi nggak cuma di kantor, kadang-kadang hari saya sibuk, saya perlu makan rohani lebih. Ketika saya makan jasmani pun, saya nggak sarankan ketika makan nonton TV atau apa. Tapi saat itu di depan saya ada iPad, jadi saya langsung tekan Bible. Lalu ada satu ayat itu menarik gitu loh. Ayat ini sudah lama nggak saya baca, ya kan? Bukan nggak saya baca, cuma lama sudah nggak saya pikirkan. Muncul, saya baca gitu, tiga protes. Katanya Dedi, di buku Dedi, ya kalau Dedi pulang ke rumah, langsung tanggalkan semua kependetaannya. Kok masih baca Alkitab? Kapan kalian ini membaca buku Before 30? Ada orang yang memberitahu mereka itu. Dan saya berkata, iya, saya nggak bisa lari. Saya nggak bisa, kalau saya bisa lari harusnya kalau ditanya begitu, saya harus berkata begini, sebentar, Dedi mau konseling orang, ditelepon orang. Nggak bisa. Papa harus jawab kita sekarang. Bertiga, liatin saya begini. Siapa yang dikasihi lebih? Mati nggak? Tapi Tuhan itu kasih saya hikmat. Ya. Saya langsung berkata seperti ini. Papa punya kasih terhadap Vanessa tidak bisa dibandingkan dengan Jeremy dan dengan Warren. Kalian semua dicintai dengan unik. Perasaan Dedi untuk Jeremy itu nggak sama ketika perasaan Dedi sama Vanessa. Kasih contoh. Aduh, anak pendeta memang bisa sekak hamba Tuhan. Kasih contoh. Kalau Dedi lagi sakit, yang Dedi pikirkan adalah Vanessa. Karena Vanessa bisa merawat papanya. Kasihin minum, pintu dikunciin. Ya, apa? Lalu beritahu yang lain jangan ganggu. Tapi kalau Dedi lagi pelayanan, Dedi lagi pergi, sesuatu urusan bisnis pelayanan, Dedi pikirnya adalah Jeremy. Karena dengan Jeremy Dedi merasa aman. Seperti seolah-olah putranya Dedi ini mengerti apa yang Dedi lakukan. Oh gitu. Jadi kita bertiga gak sama ya cintanya, enggak. Tapi kalian masing-masing dikasih Paul. Setiap kalian harus yakin bahwa dalam hidup ini, kalian masing-masing bertiga gak bisa dibandingkan. Setiap anak paling dikasihi oleh papanya. Oke Dedi, siap. Kita juga sama dalam kerajaan sorga. Tuhan punya perasaan sama saya dengan Anda beda. Tuhan punya pengalaman sendiri sama saya. Ketika FKA, saya di kamar sendiri. Berhari-hari, 3 hari. Tidak makan, tidak minum dengan Roh Kudus. Bosan sekali kadang-kadang terus terang. Tapi dia melihat saya tetap bersama dengan dia. Untuk Tuhan, untuk jemaatnya. Itu perasaan memori dengan Tuhan. Tuhan punya memori dengan saya. Itu gak bisa digantikan. Dia ada masa-masa di mana dia akan ingat selamanya. Saya akan ingat selamanya. Waktu itu bersama dengan dia. Anda gak pernah jadi pembicara FK, Anda gak akan mengerti. Tapi Tuhan mengerti ketika Anda sebagai ibu rumah tangga, ketika Anda peluk anak Anda sakit, Anda menangis dan berkata, Tuhan, kuserahkan anak ini kepadamu, Tuhan sembuhkan dia. Itu momen-momen itu dengan Tuhan akan ingat selamanya. Dan Tuhan merasa sangat-sangat mengasihimu saat-saat itu.
nggak bisa dibandingkan dengan orang lain karena saya tidak bisa jadi ibu rumah tangga. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? His feeling to you is different than from his feeling to me. His feeling to me is different from his feeling to you. Tapi everybody must feel loved. Kalau Anda mau kuat menghadapi tantangan hidup ini, Anda harus yakin dia mengasihi. Jangan keluar dari ruangan ini tanpa Anda tahu terlebih dahulu. Kalau dia amat sayang tergila-gila denganmu. Kalau Anda tidak bisa punya perasaan Tuhan sampai tergila-gila denganmu, jangan salah mengerti, saya tidak khotbahkan sesuatu yang sesat. Masa Tuhan tergila-gila? Tapi ini bahasa manusia lah yang bisa dimengerti oleh orang masa kini. Coba pahami maksudnya apa. Tuhan itu, dia itu tergila-gila cintanya dengan kita. Kalau Anda tidak bisa merasa seperti itu, Anda selalu merasa orang yang di panggung sini yang paling disayangi Tuhan, Anda gagal jadi jemaatnya. Anda berhasil jadi jemaat kita, karena Anda datang, Anda gagal jadi jemaatnya. Saya tidak akan memberikan khotbah yang membodohi jemaat. Sini, mari, siapa yang menjamah jasnya pendetanya akan sembuh. Memang itu siapa? Saya sedang memberikan sebuah firman untuk mendewasakan Anda. Anda tidak boleh gagal jadi jemaatnya Kristus. Anda harus yakin dulu bahwa aku sama dikasihi seperti orang di depan yang memimpin doa. Orang yang di depan memimpin pujian, perjamuan kudus, yang membagikan firman. Aku sama disayangi, cuman perasaannya beda-beda. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda disuruh tulis sendiri Injilmu, jangan tulis sesuatu yang baru, Alkitab sudah tutup. Tapi kalau Anda suruh tulis Injilmu sendiri, surat terbuka hidupmu, tulislah ini. Aku, Anton, aku adalah murid yang dikasihi Yesus. Aku, Jeffrey, aku murid yang dikasihi Yesus. Aku, Winda, aku yang paling dikasihi Yesus. Anda harus punya kesaksian seperti itu. Saya berdoa hari ini, segala rintangan untuk Anda merasakan itu, diambil. Ayat 25. Dan dekat salib Yesus, berdirilah ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, ingat ini masih Injil Yohanes yang nulis ini. Berkatalah kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Wih, luar biasa. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Luar biasa. Tuhan kasih dari 11 muridnya yang sisa. Yudas Iskariot sudah mati. Dia pilih murid yang mana yang dikasihin jadi pengganti dia di rumah mamanya. Bayangin, murid yang lain gak berani muncul. Karena mereka semua merasa bersalah. Yohanes pun merasa bersalah. Pada waktu Yesus ditangkap, dia lari loh. Bahkan Alkitab menyebutkan dia lari sampai ketinggalan pakaiannya. Tapi anehnya pada waktu Yesus disalib, pada waktu khususnya mendekati jam 3 Jumat Agung itu, yang muncul cuma satu murid Yesus, sisanya semua wanita. Maria Magdalena, Maria ibu Yesus. Kenapa kok cuma Yohanes? Banyak orang kan begitu. Banyak Injil yang diberitakan sekarang itu sepihak. Cintai Tuhan, cintai Tuhan. Ya saya ngerti itu perintah Allah. Tapi jangan lupa bahwa pihak lain juga lebih kuat. Dia mencintai dan mengasihimu apa adanya apapun yang telah terjadi. Banyak orang kalau sudah bersalah, lari dari gereja. Meninggalkan Tuhan. Yohanes adalah tipe orang, aku tahu aku salah. Mau apa? Aku hadapi. Aku tahu Yesus masih mencintai aku. Aku masih bisa bertobat dan dia pasti akan tolong aku. Dia datang di salib Yesus. Di kaki salib Yesus. Luar biasa. Saudara, para jemaat, saya ingin sekali untuk Anda mengerti rahasia ini. Bahwa orang yang dikasihi Yesus, orang yang merasa dikasihi Yesus, sekalipun dia salah, dia kembali. Dia balik, dia gak lari. Hari ini kita lihat tipe yang berbeda. Orang di gereja, sedikit bersalah atau disalahi, pindah gereja. Itu karena rapuh. Mau pindah ke 100 gereja juga sama. Atau gak cuma bicara soal pindah gereja, gak ke gereja sama sekali, lebih parah lagi. Aku udah jatuh. Anak muda berkata, kemarin aku masturbasi. Terus mau apa? Dengan pergi meninggalkan gereja, Anda bisa berhasil dan menang atas dosa begitu? Bukannya harus kembali ke kaki salib. Dan Tuhan Yesus luar biasa. Ketika dia melihat murid ini paling aman dengan kasihnya, dia kasih mamanya loh. Orang yang merasa, yang menyadari Yesus mengasihi dia,
adalah orang yang membuka diri untuk dipakai lebih oleh Allah. Yohanes hari itu, he was employed by heaven to take care of Jesus' mother. Yohanes saat itu direkrut sama sorga untuk menjadi pengasuh mamanya dan menjadi pengganti Yesus Kristus di rumah. Kemungkinan besar pada saat itu, pada saat Yesus disalib, kenapa papanya tidak ada di sana, namanya Yusuf? Karena papanya menurut para ahli teologi sudah meninggal dunia. Dia mati muda. Atau mungkin Yusuf memang sudah tua zaman itu kan. Anak-anak zaman itu kan banyak orang yang sudah tua sekali. Yang cowok baru menikah, yang cewek muda sekali sudah menikah. Saya ingin untuk mengingatkan Anda bahwa begitu pentingnya posisi pengganti Yesus untuk mengasuh mama jasmaninya yang dipinjam oleh bapa kandungannya dihinggapi Roh Kudus. Untuk take care sampai masa manula, dia serahkan posisi itu kepada Yohanes yang paling aman kasihnya. Bukan sama orang yang ngobrol-ngobrol janji, gua mengasihimu, aku cinta padamu, aku cinta padamu. Jangan-jangan orang seperti itu sekarang jatuh cinta setengah mati, besok mamanya dijadiin gelandangan, dimasukin ke panti jombo. Yesus tahu orang yang paling bisa diandalkan adalah orang yang paling yakin akan kasihnya kepadanya. Dan dia hari itu diberikan tugas yang luar biasa, menggantikan posisinya. Dan hari itu dia dipekerjakan oleh Tuhan sendiri. Kita lihat beberapa ayat terakhir. Yohanes 20. Anda diberkati Tuhan? Ingat ya, untuk dikasih itu bukan sekedar emosi. Anda merenungkannya dan mengakuinya. Merenungkan, mengakui. Merenungkan, mengakui. Merenungkan, mengakui. Murid yang dikasih Yesus, Yohanes 20 ayat 2 sekarang. Ayat 2 sampai 4. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang dikasih Yesus, berkata kepada mereka, kebangkitan Yesus, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Saya mau menjelaskan ayat ini secara profetik. Ketika Petrus dan Yohanes mendengar pada saat itu dari Maria Magdalena kalau kuburnya kosong, Yesus sudah bangkit, mereka nggak percaya. Dan Petrus berlari, tapi Yohanes sampai dulu. Larinya lebih kencang. Dengan kata lain, bukan ketika engkau membanggakan jasamu dan menguat-nguatkan imanmu, mengiman-imani imanmu, engkau akan maju. Tapi ketika engkau merenungkan, ketika kita merenungkan dengan rajin kasih Tuhan dan mengakuinya dengan iman, maka kita akan mengalami kemajuan pesat dan akselerasi dalam hidup ini. Benar. Kita akan mengalami kemajuan pesat dan akselerasi. Ada dua macam tipe doa. Doa pertama adalah, Tuhan, buat bisnisku maju. Buat bisnisku maju. Buat propertiku terjual dalam nama Yesus. Buat propertiku terjual. Dia pompa imannya. Lalu coba sogok Tuhan. Kalau terjual. Nah itu dia. Orang yang mengandalkan jasanya kan gitu doanya. Kan kita gak ngerti kadang-kadang kalau kita berdoa gitu karena putus asa. Padahal dasar akarnya adalah percaya kepada kasihnya sendiri. Kalau sampai terjual, aku pasti akan melayanimu. Kalau sampai terjual Tuhan, aku akan membantu misionaris berikutnya Mawar Sharon ke Sorong. Ya, kamsialah ya. Boleh juga, puji Tuhan. Tapi doa gitu banyak gagalnya. Dia pompa lagi. Tuhan. Terus terang ya, orang kalau mau mompa imannya itu karena memang dia gak percaya diri dari awalnya. Dia perlu pompa. Dia gak tahu posisinya. Dia gak tahu dirinya siapa di dalam Kristus. Dia perlu pompa. Padahal di hatinya ada tuduhan sebenarnya kalau dia mau jujur. Aku minta gini itu ya. Terus terang ya, ini kalau bisa direkam. Kalau bisa dikasih speaker, jiwanya akan berbicara seperti ini. Sebenarnya aku layak gak ya diberkati? Terus terang ya, hidupku gak terlalu bagus-bagus sekali loh. Oke gak ya minta begini ya? Tapi harus karena aku sangat ingin. Harus karena terpaksa proyek sudah jalan. Tuhan, apa aku perlu puasa 40 hari? Tuhan bilang, iya, bisa nggak? Doa seperti itu lemah.
bisa sampai lemah. Frekuensinya itu selalu buffering. Selalu loading. Doa yang begini loh, Tuhan Yesus, Engkau mengasihi aku. Kasih-Mu padaku, aku tidak ragu. Alkitab berkata, kalau Yesus pun sudah diberikan untuk aku, masa segala sesuatu tidak akan Tuhan kasih kepada anak-anak-Mu. Tapi Tuhan, aku tahu ya Tuhan, aku ini adalah bendahara-Mu. Engkau tidak usah minta, semua yang kupunya ini milik-Mu. Dan aku gak rasa takut Kau ambil segala sesuatu. Kalau Kau mau ngambil segala sesuatu, gak usah permisi sama aku, tiba-tiba dut gitu aja. Kenapa Kau harus takut? Kayak orang kaya yang susah masuk kerajaan sorga itu, takut sekali dia. Kayak mau diambil, jangan. Kalau mau diambil, nyawanya bukan hartanya sama Tuhan. Malam ini juga, kamu tidak akan bisa nikmati semua tabunganmu itu. Mati juga, hari ini juga, hai orang kaya yang bodoh, kata Tuhan. Bayangin, kita berkata, Tuhan, aku tidak takut, Engkau sayang aku. Engkau tidak akan tega lihat anak cucuku minta-minta roti. Di jalanan sana, minta-minta pinjaman. Gak akan. Aku tahu Tuhan, aku biji matamu. Thank you Tuhan. Tuhan Yesus, hamba berdoa di dalam nama-Mu. Tolong aku jual properti ini ya Tuhan. Sebab ini perlu. Dan ketika Anda berdoa seperti itu, ruangnya masih banyak untuk dipakai untuk Tuhan kasih hikmat berikutnya, langkah-langkah berikutnya. Anda tidak habis energi di sana pompa-pompa. Sisanya Anda akan diberitahu sama Tuhan, gini loh, kalau kamu mau begini, tolong desainnya dibuat begitu. Tolong kamu kontak yang si ini. Tolong setelah itu kalau kamu mau yang mau kejual ini aku kasih hikmat sekarang ini. Harganya harus begini, kamu harus lihat dengan dada. Tuhan akan bicara, kasih kita hikmat. Wow. Amin. Amin, puji Tuhan, kayak begitu loh. Aminnya yang keras gitu, itu murid yang dikasih Yesus. Anda diberkati Tuhan? Loh, sama-sama minta loh. Tapi spiritnya beda. Yang satu minta dengan perasaan ragu. Cobalah, sama anjing deketi gitu aja digigit kita. Anjing aja bisa merasakan. Kamu ragu ya? Kamu takut aku ya? Tanya Caesar kalau gak percaya. Anjing aja bisa merasakan secara insting. Kita ini ketakutan, makanya dia gigit kita. Saya heran, ada satu orang lagi yang lain yang masuk, dipegang. Anjingnya langsung, Tuhan apa lagi? Tuhan itu adalah superior, dia bukan ciptaan. Saya tidak bisa bandingin dia dengan kita, apalagi dengan hewan. Tapi Tuhan kita maha tahu. Kamu tidak yakin dengan kasihku, kamu minta sesuatu. Saya bilang, kenapa begitu? Kenapa kamu tidak yakin? Amin? Oke, sekarang kita lihat yang terakhir. Anda akan mengalami kemajuan dan akselerasi yang terakhir aja ya. Yohanes 21 ayat 3-7. Ini sekarang Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, ini di Tabgha. Nanti waktu Anda kalau ke Israel dengan saya akan bawa Anda ke sana persis di tempat di mana Yesus bakar ikan untuk murid-muridnya. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan, ayat 3. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi, murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Perhatikan garis bawahi, murid-murid lain tidak tahu itu Yesus. Antena mereka itu pelan terima sinyalnya. Coba lihat Yohanes. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, nggak ada. Yang saya yakin pada waktu itu Yesus sudah berubah rupa dalam tubuh kemuliaan, berganti-ganti mungkin modelnya. Jadi murid-murid gak bisa lihat Tuhan Yesus itu siapa, tapi lihat Yohanes. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya. Sebab ia tidak berpakaian lalu terjun ke dalam danau. Coba perhatikan saya. Orang yang aman dalam kasih Tuhan, yang suka merenungkan kasihnya dan firman-Nya siang dan malam. Orang yang mengakui dengan mulutnya, dengan iman mengakui kasih Tuhannya, bukan memegahkan jasanya. Orang seperti itu, ruang di dalam rohnya cukup lebar untuk menangkap sinyal dari sorga. Saya sebut ini persepsi rohani yang cepat. Ketika kita punya rasa aman kepada kasih Tuhan, sinyal kita kuat sekali sampai ke puncak gunung dan sampai lembah kekelaman pun.
Kita bisa nangkap dengan cepat. Kenapa insting seseorang seolah-olah tumpul mati? Karena dia terlalu sibuk memikirkan dengan hikmatnya sendiri. Kalau kita merenungkan firman Tuhan, Alkitab berkata, kita lebih pintar, kata Amsal, daripada profesor-profesor kita, sekalipun kita masih muda. Mengapa? Karena persepsi rohani kita akan canggih. Jadi saya beritahu kepada Anda sekarang, kunci untuk bisa mendapatkan persepsi yang begitu cepat, divine intelligence atau intel ilahi, tidak terletak dengan berapa lama engkau berpuasa maupun berdoa, tapi berapa dalam engkau merasa dikasih oleh Tuhan. Kalau engkau merasa dalam dikasih oleh Tuhan, doa dan puasa pun tak akan terasa. Kalau enggak merasa susah sekali, doa 5 menit aja kerasa kayak 5 minggu. Tapi orang yang dikasih doa 1 jam terasa sebentar saja. Saya ingin sekali Anda untuk tidak jatuh di dalam hukum Taurat. Saya ingin Anda untuk mengerti ketika Anda datang ke gereja ini, Tuhan ingin sekali menyampaikan sebuah SMS kepada Anda, short message, pesan singkat. I love you. Do you know it? Tenang saja, aku akan handle hidupmu. Serahkan ke aku. Let go and let God. Bukan berarti kita gak melakukan apa-apa loh ya, jangan salah loh ya. Bekerja itu penting, tapi stresnya itu gak perlu supaya pekerjaanmu efisien dan efektif waktu dan energi. Tuhan ingin memberitahumu rahasia-rahasia yang harus Anda lakukan nanti. Kasih ruang kepada Dia. Tapi Tuhan, pekerjaanku ini sudah hancur mendekati bangkrut. Kalau dulu aku punya 5.000 roti, sekarang cuma tinggal 5 roti Tuhan. Berikan kepadaku sisanya. Kalau perlu berikan kepadaku mayat bisnismu. Mayatnya kasih aku. Namanya Lazarus, silahkan. Asal aku kasih tetap tulang mayat yang sudah membusuk berapa hari. Aku akan perintahkan dia bangkit, dia akan menurut kepadaku. Aku tidak perlu modal dari engkau. Tuhan bisa menyelamatkan dengan banyak ataupun dengan sedikit. Tapi inilah PR-mu. Belajarlah untuk mengerti betapa dalamnya kasihku kepadamu. Amin. Orang yang begini ya, orang yang bisa merasa dikasih itu, syukur itu natural. Yang enggak syukur itu pun jadi sebuah beban. Tuhan sudah gak jawab doa aku udah masalah, suruh bersyukur lagi. Betapa jahatnya Tuhan itu. Orang sudah susah gini, suruh memberi. Orang sudah susah, disuruh tertawa. Tuhan macam apa ini? Aku tinggalkan aja, pindah ke agama lain. Lu ya monggo silakan. Siapa yang butuh siapa? Kenapa ada sebuah gereja Tuhan yang sudah menderita masih bisa memberi? Di Kisah Rasul ada ceritanya. Karena mereka melimpah dalam kasih. Gak apa-apa, gue kasih, gak apa-apa. Apa yang bisa aku kasih, gak apa-apa. Karena dia melimpah dalam kasih. Dia tahu bahwa dia gak gopoh, dia gak panik. Tuhan akan segera menolongnya. Ya, ayat terakhir, kita ke terakhir Yohanes 21 ayat yang ke-19. Saya kasih contoh ya, orang ini ngikut Yesus jadi ringan gitu loh. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Garis bawahi kata, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Atau dengan kata lain, Tuhan memerintahkan Petrus, ikutlah aku. Murid yang dikasih Yesus, ayat 20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka. Lalu, bla bla bla, gak usah dibaca sampai sebawah. Artinya, Petrus ngomong gini sama Yesus, apa yang akan terjadi dengan dia? Yesus bilang, kalau dia tak suruh hidup sampai terakhir, gak ada urusannya dengan kamu. Oke, yang saya ingin Anda perhatikan, ironisnya, ini luar biasa, pewahyuan di ayat-ayat ini ada di ayat 19-20, yang kita garis bawahi tadi, Yesus berkata sama Petrus, ikutlah aku. Dan uniknya ayat 20, ketika Petrus berpaling, dia noleh, ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sudah sedang mengikuti dia. Ngerti nggak Bapak Ibu? Bisa nangkep nggak ini? Orang yang membanggakan jasanya, kasihnya, perlu dikandani. Ngampuni, ngasihi, bersyukur, memberi. Orang yang merenungkan kasih Tuhan
dalam hidupnya, tenang di dalam itu, dan mengakuinya dengan iman, diam-diam sudah sedang mengikuti Tuhan. Itulah sebabnya saya lebih senang menggembalakan 10 jemaat yang sungguh-sungguh mengerti bahwa mereka dikasihi Tuhan. Dan mereka akan tahu apa yang harus mereka perbuat. Tenanglah, orang yang dikasihi Tuhan gak akan terus keluar sana berdosa ciak uang orang. Itu orang gak ngerti, itu orang memanipulasi. Saya mending menggembalakan 10 jemaat yang benar-benar menghargai kasih Yesus, daripada 100 jemaat yang obral janji, aku akan mengasihi Yesus. Karena 100 jemaat begini harus diperintah-perintahin. Kalau enggak didorong-dorong, kalau enggak ditarik-tarik gak akan maju. Tapi 10 yang gitu, dia akan berkata, Pastor, apa yang bisa aku lakukan untuk FKA? Kasihku melimpah ruah. Kasih Yesus melimpah ruah dalam hidupku. Can I do something? Diam-diam sudah sedang mengikuti Tuhan. Dan ini janji Tuhan lagi. Bagi orang yang merenungkan kasih Yesus, bukan merenungkan kasih dan jasanya sendiri. Orang yang mengakui dengan iman kasih Tuhan atas hidupnya dan janji Tuhan. Bukan mengakui, bukan memakai mulutnya untuk mengeluh melulu. Orang seperti ini akan dapat satu bonus luar biasa, namanya divine guidance. Divine leading. Tanpa disadari ketika Petrus menoleh, si Yohanes sudah mendapatkan pimpinan rohani dalam hidupnya. Sedangkan Petrus baru beginner, disuruh mengikuti jejak itu. Yohanes itu loh, waktu Petrus menoleh, sudah sedang mengikuti Tuhan. Mengalami divine leading. Mengalami pimpinan Roh Kudus. Mengalami pimpinan ilahi. Saudara tahu, kalau Anda dikasih sama Tuhan, Anda tahu itu. Setiap kita dikasih, cuman bedanya duduk bersebelahan dengan orang di samping kita. Yang satu, dua-dua dicintai Tuhan, tapi yang satu menyadarinya, yang satu masih belum mengerti, malah mengeluh melulu. Saya yakin pimpinan Roh Kudus akan ada di hidup orang yang menyadari itu. Tuhan sedang memimpin Anda, bisnis keluarga Anda, rumah tangga Anda. Saya tiap hari serahkan anak saya kepada Tuhan. Saya berkata, Tuhan pimpinlah mereka. Engkau mengasihi mereka. Aku gak perlu ngotot. Gak perlu ngotot. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya yakin Tuhan mau memberkati hidup Anda. Di Kebaktian 2, saya akan sampaikan tentang hidup yang bebas dari rasa khawatir, melanjutkan apa yang saya sampaikan pagi hari ini. Saya berdoa supaya mulai hari ini perspektif Anda berubah. Kalau ikut Tuhan, datang ke gereja, goal Anda pertama bukan doing but being. Bukan melakukan sesuatu, tapi menjadi sesuatu. Menjadi kepunyaan Allah. Menjadi kekasih-kekasih Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Praise the Lord. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu ini. Praise the Lord. Praise the Lord. Puji Tuhan. Haleluya. Angkat kedua tanganmu seperti ini. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Mari kita angkat wajah kita. Gak apa-apa, GR-lah saat ini di hadapan Bapa. Angkat wajahmu, angkat tanganmu, katakan aku ada di hatimu Tuhan, dan seluruh keluargaku. Ku di tangan
dan masalah. Angkat tanganmu, setiap Anda angkat. Di tanganmu, biar Bapa merangkulmu sekarang, merangkulmu. Hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Oh, ku di tanganmu, rangkul setiap dombamu, ya Gembala yang agung. Rangkullah setiap gembala dan setiap domba-dombamu hari ini. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah didik. Sekali lagi, oh rangkullah Bapak anak-anakku. Oh di tanganku, oh Yesusku. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah. Rangkullah keluarga-keluarga kami, Bapa. Terima kasih untuk cintamu. Terima kasih untuk cintamu. Kami tidak mengeluh. Kami tidak kekurangan apa-apa. Thank you untuk tahun-tahun penuh kesetiaan Tuhan. Thank you. Sekalipun hidup kami belum sempurna, terima kasih Yesus. Kau lebih dari baik dalam hidupku. Tak pernah ditinggalkanku di tanganmu. Di tanganmu, berkati jemaatmu. Mereka bukan jemaat Mawar Sharon, mereka jemaat Kristus. Biar tak seorang pun gagal menjadi jemaatmu hari ini. Setiap orang dikasih dan menyadari. Oh, mama ya na 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 ya so. Hari ini ku di tanganmu, tanganmu di hatimu. Oh, Ramaya so. Di rencanamu, di pikiranmu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Haleluya. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Thank you Lord. Terima kasih untuk firman-Mu boleh menguatkan iman kami. Kami tahu kami sangat dikasihi Engkau Yesus. Dan kami juga mau mengasihi Engkau dari segenap hati. Apapun yang terjadi kami tidak takut khawatir lagi. Dari kami beriman, kami optimis, kami hanya mengucap syukur, kami hanya fokus kepada Engkau, mengenal Engkau dalam perilaku kehidupan kami. Biarlah dengan penyertaan membuat kami akan meraih kemenangan demi kemenangan. Kami berdoa untuk hamba-Mu, mari kita arahkan tangan kanan yang sudah Engkau utus, yang akan Engkau utus, yang akan Engkau pilih untuk memberkati Eropa, khususnya dalam pelayanan di Belanda, di Swiss, di Inggris. Kami percaya terjadi kegerakan luar biasa. Mereka yang selama ini orang-orang asli yang mengalami kesuaman, yang mengalami kejenuhan, yang mengalami stuck boleh bangkit sehingga Eropa boleh mengalami kegerakan luar biasa. Biar Roh Kudus Engkau berkarya, terjadi revival besar-besaran. Hamba-hamba Tuhan jemaat di sana boleh bangkit dan mereka boleh mengalami lawatan Allah yang luar biasa. Ada roh sukacita, ada mereka boleh dipenuhi dengan kuasa dan urapan Roh Kudus sehingga mereka pulang membawa sukacita, membawa
urapan yang baru sehingga berdampak kepada gereja-gereja, berdampak kepada Eropa dan melanda sampai ke pelosok-pelosok. Nama Tuhan dipermuliakan. Serta seluruh perjalanan, seluruh trip yang ada, biarlah penyertaan dan perlindungan-Mu dan begitu acara sepanjang perjalanan maupun yang pulang juga dengan tim yang ada, mereka boleh sehati sepakat dan mengundang hadirat-Mu dan bungkus keluarganya dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita. Kalau sebentar kami pulang, kami mohon penyertaan di pasaran masing-masing damai sejahtera sepanjang hari ini, sepanjang minggu depan dalam anugerah-Mu. Sidang jemaat kasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Juga yang di satelit juga. Terimalah berkat, rahmat dan anugerah yang Allah Bapa nyatakan dan sudah dipersiapkan untuk memberkati kehidupan saudara. Dan kasih setia Tuhan Yesus yang berkesudahan, yang selalu baru dan sudah membuka wawasan yang baru untuk engkau mengalami gairah semangat yang luar biasa. Dan Roh Kudus yang akan memberikan urapan yang baru, roh hikmat, marifat, hikmat, akal budi. Sehingga dalam ketaatan saudara, Roh Kudus akan membuat engkau berhasil dan beruntung dalam setiap aspek hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.